Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Zerdinal Pratama dalam mini podcastnya Bawaslu Kota Bandar Lampung yang membahas seputar tentang kepemiluan dan juga demokrasi. Hari ini saya bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Angga, selaku Kasih Registrasi Lapas kelas 1 Kota Bandar Lampung. Terkait masalah tentang koordinasi, eh, kemarin kita sempat berkoordinasi dengan KPU Pak terkait masalah tentang data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan hari ini selanjutnya kita melakukan mini podcast bersama dengan Lapas Kota Bandar Lampung. Karena ini kan saling berkaitan Pak. Gitu. Tapi sebelumnya sebelum nantinya kita berbincang-bincang, kayak kita sapa dulu narasumber kita. Pak Angga, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Untuk puasanya gimana? Masih lancar. Lancar ya Pak ya. Karena ini agak lumayan juga. Berapa jam lagi kan kita mau berbuka gitu. Semoga tetap semangat lah. Pak Angga, terkait masalah seperti apa yang saya sampaikan tadi mengenai tentang keterkaitan antara beberapa lembaga, salah satunya kan Lapas Kota Bandar Lampung. Sebelumnya kita sudah mengadakan koordinasi dan juga podcast bersama KPU Kota Bandar Lampung mengenai PDPB ataupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, dalam hal ini kita pun pengen tanya-tanya nih terkait masalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada pihak lapas itu. Salah satunya Pak ya. Bagaimana sih Pak mekanisme koordinasi antara pihak lapas dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Mekanisme seperti apa Pak? Mohon izin untuk mekanisme kami koordinasi dengan pihak KPU, kami biasanya diundang oleh pihak KPU dalam rangka menghadiri rapat pleno kurang lebih 3 bulan sekali untuk menyampaikan data pemilih sementara di dalam lapas. Karena sifatnya di lapas ini kan mobilitasnya tinggi, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi setiap 3 bulan kami selalu melaporkan kepada KPU pada saat rapat pleno tersebut. Berdasarkan by name, by address, dan juga angka ya Pak? Ya. Oke, selanjutnya Pak, kalau untuk pembaruan data warga binaan yang disampaikan kepada KPU Pak, untuk kepentingan daftar pemilih, seberapa rutin sih Pak intensitasnya? Kalau pembaruan data itu kan kami juga kadang ada warga binaan yang kadang masuk ini tidak ada KTP, tidak ada kartu keluarga, sehingga kami juga nanti berkoordinasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil terkait meminta nomor KTP warga binaan tersebut. Oh, itu kayak rekaman gitu ya Pak? Ya, rekaman kembali. Ya, kalaupun dia belum pernah buat KTP nanti dibuatkan di lapas. Jadi di lapas juga memfasilitasi itu Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kalau untuk petugas sendiri Pak, nah ini kan ngomongin tentang masalah operator Pak. Kira-kira ada nggak petugas khusus atau admin yang menangani data kependudukan warga binaan? Ada Pak. Karena kan kita juga sekarang ini ada namanya SDP kan, sistem database pemasyarakatan, di mana di dalam SDP itu ada nomor induk KTP, nomor induk kependudukan buat warga binaan. Jadi setiap warga binaan yang masuk pasti nanti ada nomor induk kependudukannya. Dan itu memang ada petugas khususnya Pak ya? Ada petugas khususnya, operatornya. Jumlahnya berapa orang? Jumlahnya kami dua megang untuk menghandle itu semua. Karena kita sekarang dengan kurang lebih penghuni 960 orang. Hampir 1.000 orang. Ya. Dan itu untuk warga Bandar Lampungnya sendiri Pak? Kalau untuk warga binaannya berapa jumlahnya? Warga Bandar Lampung terakhir itu sekitar kurang lebih 60%. Karena kita banyak pindahan juga. Berarti setengahnya lebih itu warga Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung. Selebihnya itu pindahan dari lapas yang lain. Lapas dari kabupaten. Oke Pak. Nah Bang, ini kan selanjutnya pertanyaan teknis nih tentang pendataan.
Kalau tadi tentang koordinasi, sekarang tentang pendataan. Bagaimana sih Bang perlakuan data bagi warga binaan yang telah bebas ataupun dipindah ke lapas lain? Kira-kira bagaimana? Kalau untuk warga binaan yang telah bebas kan biasanya juga dikembalikan lagi ke kita kan kalau narapidana yang bebas kita serahkan ke pihak Bapas, Balai Oke, Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Selanjutnya Balai Pemasyarakatan yang berkoordinasi ke wilayah tempat warga binaan itu tinggal. Oke. Untuk yang warga binaan sudah bebas. Nah, untuk yang udah pindah Yang udah pindah, itu biasanya nanti karena datanya kita kirimkan ke UPT yang tempat narapidana baru. yang baru, maka nanti UPT yang baru yang mendatanya. Oke. Jadi seperti itu Bang. Ya. Nah, terkait masalah sinkronisasi, kira-kira kalau antara lapas sendiri dengan Distrik Capil Kota Bandar Lampung itu ada kendala nggak Bang? Ini jawaban terakhir ya. Ya. Saya pertanyaan terakhir. Sebelum kita menutup mini podcast kita pada siang hari ini. Oke, Bang. Kalau sejauh ini alhamdulillah koordinasi kami dengan KPU bersama Distrik Capil berjalan dengan baik. Mereka juga memfasilitasi kami kayak untuk pembuatan KTP, untuk mendata warga binaan kami juga alhamdulillah sejauh ini komunikasinya berjalan dengan baik. Komunikasinya berjalan dengan baik. Lancar, tidak nggak ada kendala sama sekali ya? Tidak ada. Oke Bang, seperti yang saya sampaikan tadi, karena tadi pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya sudah mau ditanya-tanya di dalam podcastnya Bawaslu Kota Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa sharing lagi, bisa tanya-tanya lagi terkait masalah tentang kepemiluan. Gitu. Oke, makasih banyak Pak.